Perang dagang Trump dimulai dengan ide yang berani. Amerika kalah dalam perdagangan global, terutama dari Tiongkok. Presiden Trump berpendapat bahwa perjanjian dan praktik perdagangan yang tidak adil merugikan industri dan pekerjaan di Amerika. Senjata utama pemerintahannya, tarif, pajak atas barang impor. Tujuannya, membuat produk asing lebih mahal, mendorong orang Amerika untuk membeli produk dalam negeri. Ini menandai perubahan tajam dari puluhan tahun perdagangan bebas. Tarif tidak hanya memukul Tiongkok, tetapi juga sekutu di Eropa dan Amerika Utara, memicu balas dendam global. Hasilnya adalah siklus tarif yang meningkat dengan setiap pihak membalas. Tiba-tiba, rantai pasokan global yang dibangun untuk stabilitas berantakan. Perusahaan menghadapi pilihan sulit, menanggung biaya, menaikkan harga, atau merombak operasi mereka. Era perdagangan global yang dapat diprediksi telah berakhir. Pemerintah berharap tarif akan mengurangi defisit perdagangan Amerika dengan Tiongkok. Tapi ekonomi global adalah jaring yang kompleks, menarik satu benang, menyebabkan kekusutan di mana-mana. Tarif bukan hanya pajak, itu adalah kejutan bagi sistem yang dibangun dengan hati-hati. Konsekuensinya menyebar dari mesin cuci hingga Wall Street, mengubah aturan perdagangan global dalam semalam. Tarif terdengar seperti pajak atas perusahaan asing. Tapi kenyataannya, bisnis dan konsumen Amerika yang membayar harganya. Importir meneruskan biaya tambahan itu ke grosir, pengecer, dan akhirnya kamu. Barang sehari-hari, elektronik, furnitur, pakaian menjadi lebih mahal. Bagi keluarga, anggaran semakin menipis karena kebutuhan pokok semakin mahal. Bagi bisnis, biaya yang lebih tinggi berarti keputusan yang sulit, menanggung kerugian, menaikkan harga, atau memotong pekerjaan. Perusahaan yang bergantung pada suku cadang global, seperti pembuat mobil, melihat biaya produksi melonjak. Ketidakpastian bahkan lebih buruk, tarif bisa berubah dalam semalam, membuat perencanaan jangka panjang hampir mustahil. Banyak bisnis menunda investasi dan perekrutan, takut akan perubahan kebijakan yang tiba-tiba. Volatilitas perang dagang memperlambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Pada akhirnya, tarif bertindak sebagai pajak tersembunyi, diam-diam menguras dompet dan kepercayaan. Dampaknya terasa di mana-mana, bahkan oleh mereka yang tidak pernah mengikuti berita perdagangan. Efek riak tarif menjangkau jauh ke dalam ekonomi Amerika. Saat bisnis mulai menyesuaikan diri, pemerintahan Trump mengumumkan putaran tarif lagi, kali ini menargetkan barang konsumsi sehari-hari. Berita ini mengguncang pasar global dan membuat investor panik. Perusahaan bergegas mengimpor barang sebelum pajak baru berlaku, menyebabkan kemacetan di pelabuhan dan rantai pasokan. Eskalasi ini menandakan tidak ada akhir yang terlihat, memicu kecemasan dan memperlambat investasi. Perusahaan asing dan Amerika mulai mendiversifikasi rantai pasokan, waspada terhadap guncangan di masa depan. Pesannya jelas, penderitaan jangka pendek dapat diterima untuk tujuan jangka panjang. Tapi risikonya sangat besar, mengasingkan sekutu dan mendorong dunia lebih dekat ke resesi. Batas waktu Agustus menjadi simbol meningkatnya ketidakstabilan dalam perdagangan global. Di tengah kekacauan, aset mengejutkan menarik perhatian dunia, Bitcoin. Dibuat pada 2009, Bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi, bebas dari kendali pemerintah. Saat ketegangan perdagangan meningkat, harga Bitcoin sering bergerak berlawanan dengan pasar tradisional. Pada hari-hari berita perdagangan buruk, Bitcoin melonjak sementara saham jatuh. Investor mulai bertanya-tanya apakah Bitcoin menjadi aset aman bagi investor Tiongkok yang menghadapi yuan yang melemah dan kontrol modal. Bitcoin menawarkan cara untuk memindahkan uang keluar dari sistem. Secara global, investor yang gugup melihat Bitcoin sebagai perlindungan dari ketidakstabilan ekonomi. Kemandiriannya dari negara manapun membuatnya menarik selama gejolak geopolitik. Kenaikan Bitcoin bukan hanya spekulasi, itu adalah respons terhadap dunia yang bergejolak. Perang dagang mendorong Bitcoin dari pinggiran ke arus utama keuangan. Secara tradisional, emas telah menjadi aset aman utama di masa krisis. Namun selama perang dagang, Bitcoin mendapatkan julukan emas digital. Mengapa? Kelangkaan hanya 21 juta Bitcoin yang akan pernah ada, tidak seperti mata uang yang bisa dicetak tanpa henti. Pasokan tetap ini menjadikan Bitcoin lindung nilai terhadap inflasi dan pencetakan uang pemerintah. Bitcoin juga terdesentralisasi dan global, kebal terhadap kebijakan negara manapun. Jika AS atau Tiongkok goyah, Bitcoin tetap tidak terpengaruh. Bagi mereka yang berada di ekonomi yang tidak stabil atau di bawah kendali ketat, Bitcoin menawarkan kepemilikan dan akses sejati di mana saja.
Meskipun bergejolak, nilai Bitcoin sering naik ketika pasar tradisional jatuh, memberikan diversifikasi portofolio. Ini adalah taruhan melawan sistem lama, sistem yang diekspos oleh perang dagang sebagai rapuh. Dengan menambahkan Bitcoin, investor dapat mengurangi risiko dan melakukan lindung nilai terhadap ketidakpastian global. Perang dagang membuktikan nilai Bitcoin sebagai tempat berlindung finansial modern. Ini menjadi alat bagi mereka yang mencari keamanan di luar keuangan tradisional. Elios Panelim. Sementara Bitcoin menjadi berita utama, teknologi dasarnya, blockchain, menawarkan solusi untuk kekacauan perang dagang. Tarif mengungkap betapa rapuh dan tidak transparan rantai pasokan global. Blockchain menciptakan buku besar yang transparan dan tidak dapat diubah untuk melacak barang. Setiap langkah, dari pabrik ke pelabuhan ke gudang, dicatat dan dapat diverifikasi. Petugas bea cukai dapat langsung mengkonfirmasi asal produk, mengurangi penipuan dan penundaan. Blockchain membantu perusahaan dengan cepat memeriksa pemasok baru dan mengotomatiskan pembayaran dengan kontrak pintar. Teknologi ini membangun kepercayaan dan mempercepat adaptasi di masa-masa sulit. Saat hambatan perdagangan meningkat, blockchain menjadi penting untuk rantai pasokan yang tangguh dan efisien. Ini mengubah krisis menjadi peluang inovasi dalam perdagangan global. Gagasan Bitcoin sebagai aset aman bukan hanya teori, data mendukungnya. Ketika ketegangan perdagangan melonjak, harga Bitcoin sering meroket sementara saham anjlok. Pada Mei 2019, kenaikan tarif besar-besaran menjatuhkan pasar global, tetapi Bitcoin melonjak lebih dari 60%. Pencarian online dan volume perdagangan Bitcoin melonjak di wilayah yang dilanda ketidakpastian ekonomi. Investor Asia menghadapi risiko mata uang beralih ke kripto sebagai cara untuk mempertahankan kekayaan. Perusahaan investasi besar mulai mengakui Bitcoin sebagai lindung nilai makro yang sah. Narasinya bergeser. Bitcoin bukan lagi hanya spekulasi teknologi, tetapi alat keuangan dunia nyata. Mata uang kripto lainnya juga naik karena investor mencari alternatif selain keuangan tradisional. Perang dagang adalah uji stres, kripto lulus, membuktikan nilainya di dunia yang terpecah. Aset digital menemukan kasus penggunaan yang kuat di tengah konflik ekonomi global. Di masa kekacauan, emas selalu menjadi aset aman utama. Selama perang dagang, emas berkinerja seperti yang diharapkan, harganya naik saat pasar goyah. Tapi kenaikan Bitcoin sebagai emas digital menciptakan dinamika baru. Emas itu nyata, teruji waktu, tapi berat dan sulit dipindahkan. Bitcoin itu digital, tanpa batas, dan mudah ditransfer, tetapi bergantung pada teknologi dan masih muda. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Emas untuk stabilitas, Bitcoin untuk kelincahan. Untuk pertama kalinya, investor dapat memilih antara dua aset aman, satu kuno, satu modern. Banyak yang mulai memegang keduanya, melihatnya sebagai pelengkap. Perang dagang tidak menggantikan emas. Itu memperluas pilihan untuk melindungi kekayaan. Investor konservatif tetap menggunakan emas, sementara yang melek teknologi merangkul Bitcoin. Era ini menandai titik balik. Aset aman sekarang hadir dalam bentuk fisik dan digital. Dunia investasi tidak akan pernah sama. Perang dagang Trump adalah panggilan bangun, globalisasi dan stabilitas tidak dijamin. Guncangan geopolitik dapat mengganggu ekonomi dalam semalam, menuntut strategi baru. Investor belajar nilai diversifikasi, termasuk aset seperti Bitcoin yang bergerak secara independen dari saham dan obligasi. Bisnis melihat kebutuhan akan rantai pasokan yang tangguh. Blockchain menjadi alat vital. Bentrokan antara tarif dan Bitcoin melambangkan pergeseran dari sistem lama ke sistem baru, dari kekuatan terpusat ke jaringan terdesentralisasi. Perang dagang mempercepat pergerakan Bitcoin dan blockchain ke arus utama. Di dunia yang penuh kejutan, alat digital mungkin menjadi kunci untuk berkembang, bukan hanya bertahan. Masa depan adalah milik mereka yang siap beradaptasi. Itu tadi pembahasan kita dalam video ini. Semoga bisa kasih insight baru buat kalian semua. Jangan lupa klik like kalau suka, komen kalau mau tanya, atau diskusi, dan tentu saja subscribe Ainova Channel supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru seputar AI, crypto, staking on-chain, likuiditas pool, DeFi, dan Web3. Sampai ketemu di video berikutnya.